mana tepuk tangannya? Itu dia, berikan semangat kepada Onyx Esports yang sedang bertanding, yang telah kehilangan 1 poin di awal. It's okay, no problem, masih bisa kita kejar. Dan Kiboy dengan salah satu hero signature-nya. So ini akan bisa membuat para pemain dari tim The Valley harusnya tarik ke tim. Iya, meskipun dari segi draftingnya emang nggak terlalu banyak perubahan, tapi yang harus diperhatikan adalah perubahan role kali ini, di mana cowoknya ada di area roamer, meanwhile Groknya ada di area XP lane, dan untuk saat ini juga udah ada sedikit gangguan yang masuk ke area purple buff untuk ngebase. Latah aja. Dan bahkan kita lihat di mana Tapi aku fokusnya ke Purify sih daripada Sishnya. Karena mau bagaimanapun melihat 2 Purify seperti ini, apalagi di tubuh dari Hun dan juga Basic, ini bakal jadi penting banget agar nantinya Kiboy harus lebih berfokus kepada 3 member yang tersisa. Oke, dan bahkan kalau misalnya aku lihat, dengan posisi akan adanya Purify game yang dimiliki dari tim The Valley, entah mengapa ya Profesor Kap ya, dari posisi Suns ini sangat diperhatikan untuk men-trigger Purify Gaming yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Ya biar nanti Kiboynya tinggal finishing, apalagi dengan The Way of Dragon dan Flicker yang ready, otomatis eksekusinya bisa jadi lebih manis. Ketika nanti reward manipulation akan menjadi pemicu bagi Purify yang digunakan oleh Basic dan juga Hun. Soalnya kalau misalnya mengandalkan seorang Kiboy untuk membuka terlebih dahulu, ini akan cukup berat Nevin. Ini Kiboynya bakal dipermainkan oleh Basic atau Hun sekalipun dengan adanya Lilia kita tahu Black Shoes ya udah Black Shoes, Purify, Basic yang nggak bisa ditangkap, itu cukup membingungkan. Dan bahkan di depan sana, Suns akan coba dipasang dengan first blood yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Tapi Kyrie standby out position, mencoba untuk membalaskan dendam dan mendapatkan 1 poin kembali. Keuntungan di tangan dari seorang Onyx Esports, kenapa? Karena Kyrie lah yang mendapatkan poin kill. Betul sekali, meskipun harus ditukar dengan 1 pemain gak jadi masalah karena kali ini kita akan menyaksikan bergeser ke area turtle. Perebutan bisa aja terjadi mengingat posisi dari seorang Mobazen yang gak terlalu jauh, yaitu ada di area orange buff-nya. Tapi Kiboy udah mulai nih mencari target seperti apa yang gak bisa mengeluarkan Purify. Tapi ini dia mencoba untuk masuk ke bagian dalam dan Kyrie berhasil mendapatkan turtle-nya terkusin by Basco. Lihat gimana caranya Kiboy mengusir Mobazen jangan sampai menggunakan retribution dan membuat seorang Kyrie free retribution. Benar banget, dan ditambah dengan Way of Dragon yang sudah kita tunggu-tunggu, itu dia cover yang luar biasa dari sosok Kiboy. Agar tidak ada retribution dari Mobazen walaupun sudah percaya bahwa Kyrie menang level, walaupun sudah percaya dengan retribution dari Kyrie, tapi dia mau yang lebih secure, dia mau yang lebih pasti. Betul, itu dia. Sedia hujan sebelum payung yang dilakukan oleh seorang Kiboy. Sedia payung sebelum hujan. Ya, seperti itu nampaknya. Dan bahkan para pemain dari The Valley kali ini. Kyrie yang dapat orange buff. Mereka berhasil tercuri orange buff-nya. Iya. Dan Mobazen sudah punya retribution kali ini. Sebenarnya kalau misalnya para pemain dari tim The Valley kayak Kiboy, cewek ataupun Suns mau coba paksa ke arah situ, dan punya dapetin 1 buah purple buff itu juga ada loh. Sekitar ya maybe 50%-an. Ya, penekanan terhadap sosok jungler kayak Mobazen kayak gini otomatis akan membuat Mobazen akan under sekali untuk levelnya. Dan ini adalah early yang berbeda. Seperti di game yang pertama tentunya, tapi memang lebih galak aja untuk Onyx-nya di game yang kedua. Iya, memang dengan ngebawanya seorang Chow memaksa ya para pemain dari Onyx untuk melakukan agresif yang lebih tinggi. Tambah lagi masih ada sesosok Grok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Purify-nya ini bisa di-trigger perlahan tapi pasti supercharge. Bakal coba untuk mencari target berikutnya. Cewek bisa nge-clear dengan begitu cepat dan bisa join ke arah fight-fight yang segera terjadi di area turtle. Lihat genderang perang masih berbunyi di M4 Arena, tapi lihat Wild Dragon bakal coba di-all-in. Cewek is coming up, Mobazen, where are you? Kayak ter-take down. Hilang di depan sana. Langsung dimakan, dilahap oleh tim dari Onyx Esports. Meskipun begitu, mereka masih punya masalah di bottom lane. Mereka masih punya masalah sama seorang Basic. Lihat betapa kerasnya Basic untuk bisa menembus seorang Kiboy. Kiboy memikirkan berkali-kali, lihat. Dia sampai bingung gimana caranya untuk memaksa menumbangkan seorang Basic. Mobazen bukan menjadi masalah kali ini. Masalah utamanya adalah karena Superstar selalu hadir dari tubuh dari basicnya. Jadi kalau mau mengincar ke arah gold laner agak sedikit PR tentunya. Dan rotasi, ini yang paling terpenting. Boots sudah meninggalkan planningnya dan dia lebih memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Dia meninggalkan gerobaknya. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari sosok EXP laner yang jarang banget kita lihat. Selalu, Boots itu selalu meninggalkan mau 2 gerobak sekalipun dia tinggalin untuk team fight. Dan ini mungkin bisa dicontoh untuk para player-player ranked di luar sana. Dan bahkan lihat Watchers meninggalkan 1 poin kill untuk fight chicken. Retribution kali ini diamankan oleh seorang Mobazen, tapi nampaknya tidak. Malah seorang Basic Club yang melakukan last hit terhadap turtle yang dimiliki dari tim The Valley. Ya, ada sedikit penghalangan yang dilakukan oleh tim The Valley kali ini membuat Kyrie gak bisa melakukan retribution dengan maksimal. Tapi pergeseran dari The Valley menuju ke area outer turret
Ini yang bakal menjadi bahaya. Perlawanan akan segera dilakukan pastinya dengan adanya seorang Sans, tapi Basic udah punya damage yang benar-benar sakit banget dan attack speed yang harus diwaspadai juga. Pertukaran akan dilakukan oleh seorang cewek di bagian bottom lane. Ini bakal jadi keuntungan sih sebenarnya ketika satu outer turret bisa ditumbangkan. Oke, terlalu sakit cewek. Respect harus diberikan terhadap seorang cewek atau Spy Chicken dan bahkan dari The Valley. Ini berbeda, terbalik langsung ada instant pick up dari bottom lane. Calvin Winata berhasil menemukan Spy Chicken menggoreng-gorengnya dari bottom lane sampai kosong. Dan para pemain dari tim The Valley mencoba untuk memaksakan mendapatkan seorang carry dari top lane. Karena Basic adalah salah satu orang yang bisa melumat seorang Kairi. Ya, ditambah dengan itemnya untuk sekarang lagi dan lagi ya, Golden Staff akan menjadi pilihan dari kedua pemain marksman kita, Basic dan juga CW. Dan buat sekarang untuk sedikit saja melihat Mobazin, kayaknya agak sedikit berat untuk dia berjalan. Efek slownya terlalu banyak. Ada sekarang Boots, ada juga dari Kairi yang memiliki orange buff yang lebih banyak. Dan ditambah dengan Sans dan juga Kibo yang selalu memberikan efek stopper di depan. Kairi tidak bisa untuk berjalan sendirian, jadi dia harus lebih berhati-hati untuk sekarang. Oke, mencoba dijemput oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Berada tim fight di dalam satu buah kandang Sans dan di kandang landak. Mereka diporak-porandakan. Basic hilang. Kesamping komen dilakukan. Dan bahkan 3 player. Double kill by Infinix diamankan oleh seorang Calvin Winata. Damage yang udah gak bisa ditampung lagi oleh para pemain dari The Valley. Dan seperti biasa tim fight yang begitu manis diberikan oleh tim Onyx. Dan Kiboy dari tadi selalu targetingnya bagus banget ya. Dia gak bakal targeting ke arah hero-hero yang ngebawa Purify di sana. Hanya dalam kondisi tertentu aja. Malahan ke arah Fight Chicken dan juga Mobile Zane. 2 hero penting yang justru malah menjadi korban sedari tadi Eternal Camp. BWS Gold udah mulai muncul juga kali ini. Dan pastinya setup langsung diberikan oleh Onyx Esports. Dan sadar nggak sadar ya, itu damage dari Boots udah benar-benar tinggi banget. Dia modal hentasis loh. Belum jadi Land of Despair gitu. Lini belakangnya bakal digerus habis dengan batu yang luar biasa damage-nya ketika charge-nya maksimal. Penyok langsung. Iya kan dihajar pakai power of nature langsung wow. Langsung hilang Iya, basicnya. makanya digila sebegitu aja. Belum wall charge loh ya, bayangin kalau misalkan wall charge-nya menuju ke arah belakang. Dan buat sekarang Basic sendiri belum selesai untuk cooldown dari Purify-nya, sehingga ini akan menimbulkan efek yang cukup mengejutkan ketika Basic nanti akan tertangkap untuk kedua kalinya. Wow, melihat permainan dari tim The Valley yang kali ini mereka ditutup dari rotasinya. Aku nggak bilang hanya dari goal difference tapi dari rotasinya. Kenapa? Lihat, bayangkan biasanya Super Shark ini dia yang memotong rotasi Onyx Esports sampai di game yang pertama tadi. Ini beda banget. Ini malah bebas banget. Mereka lebih mengerikan melihat Kibo di depan sana. Kenapa? Oke, kalau misalnya Super Shark dia punya crowd control. Dia bisa melakukan Siren Race, tapi Kibo bisa melakukan pick off langsung. Dan ini akan menjadi berbahaya untuk tim The Valley. Kalau mereka salah buka-buka dan tidak ada follow up damage sama sekali. Lihat betapa sakitnya seorang Moskov memberikan damage ke arah belakang. Dan terus tetap didapatkan oleh seorang Mobazin melihat Sans di depan sana dengan bukan Purify lagi. Sans berpikiran, kayaknya untuk bermain aman itu bukan tipe gue deh. Flicker. Bisa ofensif, bisa defensif. Atau bahkan membuka bagaimana untuk celahnya Basic ketika dia sudah selesai dengan dash-nya. Karena mau bagaimanapun Phantom Step juga punya cooldown. Dan untuk sekarang, Wind of Nature mungkin akan jadi item selanjutnya dari Basic. Cewek sudah selesai juga dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Jadi udah cukup banget nih untuk physical damage dealt-nya. Tinggal gimana maksimalin dari Sans dengan item yang sudah dia punya juga. Glowing One dan juga Ice Queen One. Agar nanti bisa menangkap Karahun salah satunya. Dengan satu Black Shoes. Dipaksa Black Shoes untuk seorang Hun. Informasi telah diberikan. Walaupun belum Purify digunakan. Dan bahkan lihat kali ini mereka masih coba untuk memaksa seorang Hun akan coba diselesaikan. Dan Kiboy melakukan distraksi. Kenapa? Karena dia masih menunggu boost di bottom lane. Iya, Dia tidak mau team fight. Terlalu jauh nampaknya Hun bisa menunggu boost kali ini. Lord Camp Bayo Battle kembali lagi terlihat kali ini. Dan kita lihat juga ya bagaimana efek slow dengan adanya Ice Queen One di tangan seorang Hun. Ini yang bakal menjadi target, makanya nggak heran juga untuk seorang cewek bakal targeting ke arah Hun-nya terlebih dahulu. Bouncing ball dari seorang Super Shark, mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Kiboy. Tapi Kiboy masih bisa lari dengan The Way of Dragon yang menuju ke arah seorang Super Shark. Damage yang begitu besar terasa kali ini, tapi lihat bagaimana Magic Shockwave dan juga Basic mencoba untuk merupakan beberapa pemain di seorang Kiboy. Still survive, tapi Hun dalam ancaman besar karena Kairi juga dalam ancaman yang sama kali ini. Satu barrier memaksa Basic harus memutar terlebih dahulu, tapi Hun yang harus tumbang kali ini. Double kill from Sans.
Bucks kali ini membuat para pemain dari tim Davale harus mundur dan Fight Chicken bahkan kelimpungan. Bingung tidak bisa mendapatkan siapapun. Dia bahkan menggunakan sprint untuk membantu kawan-kawanannya. Tapi itu tidak cukup. Balik lagi Profesor udah bilang kalau misalnya Boots memiliki damage yang besar, Kairi harus bisa menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan satu buah lobby dengan Sans kemungkinan besar akan menjadi korban dari keganasan seorang Fight Chicken. Dan betul sekali, Sans menjadi korban keganasan. Dua akan dikeluarkan bersama dengan satu buah sprint. Instant pick up from Onyx Esports. Empat pemain ya, 4 pemain dari Onyx langsung memberikan pembalasannya. Nggak apa-apa Sansnya tumbang, tapi kita balesin dendamnya langsung dan secara instan pastinya. Untuk The Volley, kali ini mereka harus mencari cara lain pastinya. Team fight demi team fight harus mereka menangkan dan mengandalkan Super Shark mungkin karena berbeda banget dengan game yang pertama. Super Shark kali ini nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa kasih inisiasi. Ditambah dengan Super Shark yang selalu ketahuan ketika memang ada Keyboy di sampingnya. Jadi The Way of Dragon benar-benar dia maksimalkan. Apalagi dengan satu sosok hero, Chow. Yang ini udah hero power banget, udah tinggal memicu bagaimana formasi dari Shark. Agar nantinya ketahuan nih, ayo Sharknya mau kemana. Dia bakal dibadanin terus. Mau pakai Tyrant Revenge, dia punya shoot pop. Mau bagaimanapun caranya juga, Keyboy selalu menahan untuk dari segi flickernya. Dan kita tinggal menunggu nanti item ketiga apakah akan menuju kepada Immortal. Karena menurutku Keyboy sudah cukup sekali untuk dari segi durability. Tinggal bagaimana caranya untuk memicu pertukaran point skill dan juga point kill di arah mid game to late game nantinya. Bahkan bouncing ball-nya aja bisa di-cancel. Bisa. Bouncing ball-nya bisa di-cancel, Tyrant Range-nya bisa di-cancel. Yang benar-benar menjadi problem kali ini adalah gimana caranya menghentikan dominasi dari Keyboy. Karena Keyboy ini harus dibuka terus visinya. Sedangkan kalau Keyboy dibuka vision atau di all-in, para pemain dari tim Onyx Esports lainnya, mereka juga nggak kenal takut. Siapapun yang ada di garis depan bakal dilahap karena Mobazen yang paling tebal sekalipun. Ini bisa dengan sangat mudah di pick off oleh seorang cewek. Beda Popri, dengan bot yang masih kecil, belum pernah enak, mereka hanya untuk memaksa trigger. Gimana caranya? Pasti dari best turret ini sudah pecah satu persatu. Biar di team fight berikutnya mereka bisa mendorong jalin secara bersama dan mereka kembali. Oke, dapatin Keyboy oleh terhadap seorang Keyboy, sebuah keputusan yang cukup salah. Basic masuk ke dalam perang, ada wajar. Lihat dari seorang Boots, sempat menemukan seorang Basic udah hilang terlebih dahulu karena tidak adanya follow up damage. Tidak ada follow up damage. Keyboy memang selamat, tapi mereka menukarkan dengan Super Shark. Iya, tapi itu damage dari seorang boostnya besar banget sih ya untuk menghadapi Basic yang notabene-nya sebagai seorang god laner. Di menit-menit seperti ini Basic udah punya damage yang gak kalah saing juga. Mobazen bakal jadi target pertama, Keyboy melemparkan langsung dengan The Way of Dragon-nya. Langsung di backup dengan damage yang luar biasa dari Kylie. Mendapatkan satu eliminasi penting. Wave minion akan segera memasuki ke area top lane. Memang ada wave yang keluar juga dari base tim The Volley. Tapi ini membuat Onyx tetap mendapatkan ke area base turretnya. Dan Basic dalam ancaman masih ada turret range. Dan di seorang Super Shark, cewek harus hilang dan akan ditarik mundur terlebih dahulu. Gak mau ambil resiko yang terlalu banyak dan disiplin adalah kunci untuk Onyx. Super cover from Super Shark berhasil menyelamatkan Basic di arah top lane yang membuat tim The Volley bisa membalikan keadaan Profesor KB. Ya itu flicker yang benar-benar on point banget, tepat banget dengan Tyrant Revenge yang diambil untuk Kairi. Dia nggak bakal bisa follow up damage yang begitu banyak dari teman-teman The Volley untuk mengcover sosok cewek. Karena mau bagaimanapun, ini basic full damage-nya udah benar-benar tidak bisa dibendung. Dan untuk sekarang Mobazen baru hidup, yang artinya akan menandakan bahwa mereka akan mencoba untuk mengambil ke arah lore. Tapi ingat, Mobazen under satu level daripada Kairi. Kairinya level 15 ini kayaknya lore ini bakal diambil sama Kairi. Jangan lupakan juga, Keyboy memiliki satu buah The Way of Dragon. Kali ini lihat Moon dipaksa untuk menggunakan satu buah Black Gold. Real World Manipulation, Mobazen langsung ada satu buah Detona dan ternyata Retribution is on point. Kairi di Sky King berhasil gagal dan berhasil dicolong Lordnya oleh para pemain dari tim The Volley. Waters dikeluarkan mendapatkan satu buah by Super Shark. Mobazen akan menjadi point yang kedua di tangan dari Onyx Esports. Double kill from Onyx Esports by Infinix. Ya, dua pemain harus hilang dengan adanya satu barrier yang dipaksa supaya nggak bisa ada perjalanan yang dilakukan oleh tim The Volley untuk kembali ke area base-nya. Masih dengan 3 pemain di area depan, bahkan 4 pemain. Mereka bakal coba untuk nge-press terus supaya dapetin base turret-nya. Dan ini bakal jadi kesempatan besar lagi-lagi untuk tim Onyx. Tapi tetap respect karena tim The Volley yang udah berhasil ngedapetin ke arah Lord-nya. Ini harus di take down terlebih dahulu. Dan kita akan lihat usaha seperti apa yang dilakukan oleh The Volley dengan momentum yang harusnya udah mulai terlihat nih dari Super Shark. Dan bahkan tadi kita lihat Mobazen sempat mengelap jidatnya, keringet dingin kali ini nampaknya untuk bisa menanggulangi gameplay. Karena ini Mobazen salah satu game terbanyak dia untuk ditumbangkan dengan 053 yang kita tahu. The Volley salah satu tim yang memiliki KDA tertinggi. Bahkan kalau kita ngomongin soal KDA ya, yang paling terpenting adalah kalau misalkan teman-teman melihat bagaimana durability dari Basic dan juga Hun yang selalu
berada dalam posisi yang sangat amat nyaman. Makanya mungkin poin KDA mereka sangat bisa dibilang cenderung nomor 1 untuk sekarang. Tapi buat Onyx sendiri, bagaimana cara mereka untuk melakukan eksekusi ini perlu direset terlebih dahulu. Boots, kalau misalkan dia melakukan wall charge, apakah perlu dia membuang untuk flickernya ketimbang dia menggunakan wall charge-nya saja untuk menuju kepada basic? Karena mau bagaimanapun ketika damage-nya ditukarkan oleh basic dan dia tidak memiliki flicker, otomatis Boots hanya akan berada di lini depan dan tumbang karena burst yang begitu tinggi daripada basic. Ini tidak bisa dihindarkan dari satu sosok batu yang begitu luar biasa. Mungkin aku bisa menggarisbawahi terms and condition yang dimiliki dari Profesor KB yang bisa digunakan wall charge tanpa flicker. Oke, dengan flickernya. Tapi kasusnya satu, apakah Suns dapat menggapai seorang basic atau tidak? Atau jangan-jangan ceweknya yang bakal follow up. Ya. Karena kalau cewek mungkin agak terlalu cukup jauh. Kita anggap Suns dengan real world manipulation di ujungnya sekalipun. Satu kali tetes akan membuat basic ya berantakan dengan power of nature yang dimiliki dari seorang bot. Mungkin kasusnya itu. Oke, wall charge with flicker asal Suns memastikan kalau real world manipulation-nya sampai ke ujung sana. Masalah utamanya ketika Suns yang nanti ternyata real world manipulation-nya sampai, apakah damage-nya cukup? Karena basic mau bagaimanapun dia udah punya Athena Shield dan Boots. Coba menyelamatkan dirinya kali ini. Udah ada backup juga yang datang. Tapi sayang sekali basic masih bisa memberikan damage yang begitu besar. Real world manipulation dan Kyrie ketika datang bisa menjadi satu eksekutor yang begitu baik. Meskipun harus ditukarkan lagi oleh seorang cewek. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba untuk bertahan dari seorang Fight Chicken. Tidak ada basic, tidak ada damage. Tepali harus mundur. Kasus yang baru saja kita ucapkan, baru saja dibahas dan langsung terjadi. Karena basic, dia menggunakan Purify, kita balik lagi. Duel Dragon, ini juga langsung bisa menyelesaikan dan basic gak bisa kemana-mana. Nanti mungkin akan jadi masalah kalau basic akan menggunakan dua item damage-nya untuk Athena dan juga Immortal. Itu satu. Yang kedua, permasalahan utamanya berarti kalau misalkan Boots yang akan jadi umpan seperti tadi, Suns harus mengorbankan flickernya. Apakah ini cukup worthy untuk pertukarannya? Karena satu kedua dan basic akan muncul sesaat lagi bersama dengan cewek. Jadi tim fight-nya bakal direset 5 lawan 5 hanya saja untuk turret. Ini ada celah loh sebenarnya untuk Onyx melakukan split push. Apakah Onyx ingin memaksimalkan potensi split push tersebut? Apalagi mereka punya Moskov di lini mereka. Dan sangat cepat Moskov untuk melakukan clear minion, jangan lupakan itu. Mungkin dengan adanya problematika basic di 2 game terakhir yang sudah aku lihat seperti ini, ada baiknya dibandingkan repotan memikirkan Kari mending ban aja pribadi atau tidak bermain dengan front to back tapi langsung melakukan backstep ke arah belakang. Ya ini sebenarnya juga udah bisa bermain ke arah backstep. Bahkan front lanernya mereka kasih seorang cewek untuk dilumat semua yang setara damage-nya dengan seorang basic. Tapi lihat Fight Chicken fokus ke arah Suns. Udah tidak ada flicker lagi. Suns bakal coba ditunggangi oleh seorang Fight Chicken tanpa adanya following up. Tapi Fight Chicken kembali menuju ke arah seorang Keyboy mencoba untuk menyelamatkan diri. Mobazen berhasil mendapatkan retribution karena seorang Kyrie sedang dilap. Tapi Mobazen, where are you going? Nggak boleh pulang, maunya digoyang, membuat Mobazen harus hilang dilumat oleh Onyx Esports. Iya, seorang Mobazen ditukarkan dengan Lord kali ini. Dengan tim fight yang seperti biasa harus dipecahkan oleh kedua tim, dibagi menjadi 2. Itu menjadi sebuah kesulitan juga, tapi Detona's Welcome yang begitu on point membuat Kyrie nggak bisa ngedapetin retribution yang nggak jadi masalah. Karena kali ini wave minion dari 3 lane yang berbeda udah mulai mendekat ke arah base. Dari tim The Valley. Aku bilang ini hanyalah Lord giveaway. Ya, giveaway. Ya, cuma didapatkan untuk mendorong saja. Tapi lihat Fight Chicken bakal coba di-all-in karena tidak ada pergerakan dari seorang Moskov di depan sana. Langsung para pemain dari tim Onyx mencoba melakukan regroup di arah top lane dengan adanya Lord yang bergerak. Ini Lordnya udah cukup kuat, tapi dari The Valley nggak itu bisa mengcover sama sekali. Mencoba untuk cover itu namanya membuat tulisan nama sendiri di batu. Iya, dia announcement dari Dance ya. Betul. Bagaimana KDA yang bisa didapatkan oleh Onyx untuk bertambah dari poin 17 untuk sekarang. Kita melihat juga bagaimana gold leading yang perlahan-lahan menuju kepada The Valley karena mereka mengamankan objektif 2 kali, artinya mereka mendapatkan gold yang lebih banyak. Timbang teman-teman dari Onyx Esports. Oh, dihindari Tyron Reds Keyboy. Flicker for defensive. Ada Kyrie di depan sana. What are you doing, Kyrie? Kyrie bakal coba dilahap. Lahap untuk diselamatkan. Tapi para pemain dari tim The Valley Basic masih free hit dari belakang. Belum bisa diselamatkan. Boom! Watch out dikeluarkan. Dan Keyboy masih mencari celah. Di mana Basic berada, tidak ada following up damage. Fight Chicken ter-take down. Cewek berhasil menyelamatkan diri dari belakang. Basic.
Masih coba untuk diselamatkan mundur ke arah belakang dengan satu suara. Retreat. Iya, satu tukar satu lagi-lagi terjadi kali ini pertukaran yang sebenarnya cukup agresif ya dari kedua tim. Apalagi tadi ngelihat pancingan dari seorang Kiboy yang sampai saat ini Kiboy juga masih bisa selamat. Hanya ditukarkan oleh seorang Bus aja. Tapi itu satu saving yang bagus ya. Dan Mobazin yang menggunakan Detonatus Welcome-nya belum bisa mendapatkan korban sejauh ini dengan KDA yang emang cukup menyedihkan untuk seorang Mobazin. Ya jujur kalau misalkan jadi Kiboy pun aku bakal dilema sih. Dia bisa mengincar ke arah backline, tapi dia belum tentu bisa melakukan sebuah Way of Dragon. Dan terlalu banyak damage yang bisa diterima sama Kiboy. Mau gak mau Kiboy harus lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam area bush. Untung jempolnya standby di Senpu. Iya, untung Itu kalau enggak iya. tuh, kalau tremor-tremor kayak publik kayak saya ini, wah auto takedown itu. Refleksnya Itu bener-bener cepet banget. Udah pasti nempel sama tembok Itu udah sih. pasti nempel banget. Emang dia benar-benar Senpunya refleks langsung Terror Edge-nya nggak kena, berhasil selamat karena Immortalnya pecah. Ini akan Betul. menjadi kerugian banget. Immortal pecah, Kiboynya ter-takedown. Lord nanti akan dipegang Depale dengan 5 versus 4. Ya, tapi emang Gimana caranya dia bisa nembus kalau tidak ada Duel of Dragon dari seorang Kiboy terhadap Iya, seorang iya, basic? iya. Gimana Apalagi dengan memaksa bagaimana Purify dari Hun dan juga Basic yang sampai saat ini benar-benar masih belum jadi target dari The Way of Dragon. Oke, dan surprise attack! Happy birthday Mobazin! Bakal langsung di-all-in begitu saja dan tumbang! No retribution power for Onyx Esports. Satu suara Go Onyx di arah top lane menggetarkan Mobazin. Kembali bersinar. Kairi kali ini mencoba untuk membuka 1-2 lot terlebih dahulu atas The Valley. Walaupun dengan 1200 gold difference ini menit 21 tidak terlalu berimpact cukup tinggi. Yang sudah bisa dipastikan beberapa player sudah mendapatkan item yang full dan PC. Mencoba untuk menelumat seorang Bus. Wacas dibalikan dan bahkan Bus tetap tertumbangkan kerugian yang luar biasa. Dan di sisi depan Kiboy Wah. harus kehilangan Cewek, immortality. cewek. Dia kali ini terperangkap dan bahkan looking for it. Dan lihat ini dia.